Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Najwa Dana Muktiasani dengan NIM C1B024051. Nah, di sini aku sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan kepada teman-teman semua mengenai materi pengintegrasian antar karyawan dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, nggak perlu nunggu lama lagi, langsung aja kita ke pemateri pertama, yaitu Lutfia Rahma yang akan mempresentasikan kepada teman-teman semua mengenai definisi dari pengintegrasian antar karyawan. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Lutfia Rahma dengan NIM C1B024030 yang akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait definisi pengintegrasian karyawan. Oke, secara umum apa sih integrasi itu? Integrasi itu berarti proses penyatuan berbagai bagian yang terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras. Dalam konteks organisasi, integrasi ini mengarah pada bagaimana sebuah individu, departemen, atau fungsi di dalam perusahaan tersebut dapat bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, ketika konsep ini diterapkan pada dunia kerja, maka muncullah istilah pengintegrasian karyawan, yaitu proses di mana penyatuan seluruh karyawan agar dapat bekerja sama secara efektif, saling mendukung, dan memiliki visi yang sama dengan tujuan perusahaan. Nah, pengintegrasian karyawan ini itu bukan sekedar bekerja dalam satu tempat, tapi lebih kepada membangun hubungan kerja yang baik, solid, dan koordinasi yang baik antara individu maupun tim. Melalui proses ini, setiap karyawan dapat memahami perannya masing-masing, menghargai perbedaan, serta berkontribusi secara optimal untuk mencapai kepentingan bersama. Dengan kata lain, pengintegrasian ini dapat membantu karyawan menciptakan keselarasan antara kebutuhan individu dan tujuan organisasi. Jika integrasi ini berjalan dengan baik, maka akan muncul suasana kerja yang positif, tingkat kepercayaan yang tinggi, serta produktivitas yang meningkat. Akhirnya, pengintegrasian karyawan menjadi fondasi penting bagi keberhasilan perusahaan, karena tanpa adanya kerjasama dan kesatuan visi antar karyawan, maka organisasi dalam perusahaan akan sulit berkembang secara efektif. Nah, dari penjelasan Lutfia Rahma, kita mengetahui nih mengenai definisi dari pengintegrasian antar karyawan. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai tujuan-tujuan dari pengintegrasian antar karyawan yang akan diisi oleh Ratu Fadilah Maulidia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ratu Fadilah Maulidia dengan NIM C1B024048. Di sini saya akan memaparkan apa aja sih tujuan-tujuan dari pengintegrasian. Nah, tujuan yang pertama itu untuk menciptakan kerjasama tim. Melalui pengintegrasian, setiap anggota tim bisa saling berkolaborasi dan membagi tanggung jawab, sehingga pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan dengan efisien dan tentunya hasil yang dihasilkan bakalan lebih maksimal. Nah, tujuan yang kedua yaitu menciptakan suasana kerja yang harmonis. Dengan memiliki komunikasi yang baik serta keterbukaan antar karyawan, hal ini bisa meminimalkan konflik terjadi. Dengan minimnya terjadinya konflik, pastinya suasana lingkungan kerja itu bakalan lebih nyaman dan tentunya antar karyawan itu bakal saling menghormati satu sama lain. Nah, tujuan yang ketiga yaitu untuk menyelaraskan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Di sini artinya karyawan itu harus memahami bahwa setiap keberhasilan pribadinya itu tidak terlepas dari keberhasilan anggota tim ataupun organisasi secara keseluruhan. Nah, tujuan yang keempat yaitu untuk mengurangi konflik internal. Melalui pengintegrasian ini, perusahaan mampu membangun sistem komunikasi yang lebih adil dan terbuka, sehingga apabila terjadinya konflik antar karyawan ataupun perbedaan pendapat, hal ini bisa diselesaikan secara positif. Nah, tujuan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Nah, teman-teman, apabila karyawan itu merasa dilibatkan dalam perusahaan dan dia juga memiliki hubungan yang baik sesama rekan kerjanya, hal ini bisa membuat dia bersemangat dan tentunya dia memiliki rasa yang tinggi atas perusahaan tersebut, rasa memilikinya.
Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan intinya tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi apabila itu tercapai, organisasi atau perusahaan akan memiliki lingkungan kerja yang harmonis, positif dan memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Ratu Fadila Maulidia yang udah menjelaskan kepada kita semua mengenai dari tujuan-tujuan pengintegrasian antar karyawan. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dari pengintegrasian antar karyawan yang akan dibahas oleh Putri Rahayu. Baiklah, perkenalkan saya Putri Rahayu dengan NIM C1B024118. Di sini saya akan menjelaskan apa saja bentuk dari pengintegrasian di dalam organisasi. Beberapa bentuk pengintegrasian di dalam organisasi adalah yang pertama adalah keadilan dan kesetaraan, yang mana semua anggota organisasi mendapat perlakuan yang adil tanpa diskriminasi berdasarkan gender, usia, jabatan, dan latar belakang. Bentuk implementasinya dapat berupa pemberian kesempatan yang sama di dalam rekrutmen, promosi, dan pelatihan. Dampaknya bagi karyawan dapat meningkatkan rasa percaya diri, loyalitas, dan motivasi karyawan karena mereka merasa dihargai secara setara. Yang kedua adalah bentuk kepemimpinan yang inklusif, yaitu pemimpin yang tugasnya tidak hanya mendengarkan tetapi juga membuka ruang bagi semua anggota untuk berpendapat dan berkontribusi. Bentuk implementasinya dapat berupa pemimpin yang mendengarkan masukan dari berbagai level. Dampaknya hal ini akan membentuk suasana yang kolaboratif dan penuh kepercayaan, di mana setiap individu merasa memiliki peran yang penting. Yang ketiga adalah bentuk komunikasi yang efektif, yaitu proses penyampaian pesan yang jelas, terbuka, dan dua arah antara semua anggota di dalam organisasi. Bentuk implementasinya dapat berupa menggunakan saluran komunikasi yang terbuka dan mudah diakses. Hal ini dapat membentuk konflik yang minimal dan mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan koordinasi antar bagian. Yang keempat adalah budaya organisasi yang kuat, yaitu sekumpulan nilai, norma, dan kebiasaan yang menjadi pedoman dalam bertindak di lingkungan kerja. Bentuk implementasinya dapat berupa menanamkan nilai organisasi melalui pelatihan dan contoh nyata dari pimpinan. Hal ini dapat membentuk identitas dan rasa kebersamaan yang kuat dan meningkatkan loyalitas dan semangat kerja di dalam tim. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan kami. Nah, nggak hanya itu, kita juga membahas mengenai upaya-upaya dari pengintegrasian antar karyawan yang akan dibawa oleh Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofi dengan NIM C1B024117. Nah, dalam pengintegrasian karyawan tentunya dibutuhkan sebuah upaya. Nah, ada beberapa upaya dalam pengintegrasian karyawan, yaitu yang pertama ada team building, yaitu kegiatan seperti pelatihan atau acara bersama untuk membangun kekompakan dalam tim. Lalu yang kedua ada forum terbuka, misalnya rapat rutin, kotak saran, atau platform internal untuk supaya komunikasi antar tim itu berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya itu ada sistem penghargaan, yaitu seperti memberikan apresiasi terhadap kinerja dan kerja keras perusahaan supaya mereka itu lebih termotivasi. Nah, kemudian itu ada program mentoring di mana karyawan senior itu membimbing karyawan junior agar bisa lebih cepat beradaptasi gitu. Lalu yang terakhir itu ada kegiatan sosial seperti bakti sosial atau acara kebersamaan untuk mempererat hubungan di dalam tim itu sendiri. Sekarang kita akan membahas dari manfaat-manfaat pengintegrasian karyawan yang akan dibacakan oleh Istiqomah. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Istiqomah dengan NIM C1B024162. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai manfaat dari pengintegrasian antar karyawan. Nah, seperti yang kita ketahui, pengintegrasian antar karyawan berarti menyatukan berbagai individu dalam sebuah organisasi agar dapat bekerja sama dengan baik, saling memahami dan bergerak menuju tujuan yang sama. Dengan proses pengintegrasian yang berjalan dengan lancar, perusahaan akan mendapatkan manfaat, baik itu manfaat secara individu maupun secara keseluruhan. Nah, manfaat yang pertama adalah meningkatkan produktivitas kerja. Ketika hubungan antar karyawan terjalin dengan harmonis, komunikasi akan lebih mudah terbuka dan koordinasi akan lebih mudah dilakukan. Karyawan dapat saling bekerja sama, saling berbagi informasi, saling memahami dan menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat dan efisien. Dengan begitu, target perusahaan bisa tercapai lebih optimal.
Nah, manfaat yang kedua yaitu menumbuhkan motivasi dan loyalitas karyawan. Dalam lingkungan yang terintegrasi, setiap individu akan merasa bahwa dirinya itu dihargai dan juga diakui kontribusinya. Mereka tidak hanya bekerja karena tuntutan, tetapi juga ada rasa memiliki terhadap perusahaan. Dengan begitu, semangat kerja meningkat dan karyawan menjadi lebih setia terhadap organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Nah, manfaat selanjutnya yaitu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan juga positif. Dengan hubungan yang baik, konflik internal dapat diminimalkan, ego antar divisi dapat ditekan, dan juga suasana kerja menjadi lebih nyaman. Lingkungan yang sehat seperti ini dapat membuat karyawan menjadi lebih betah bekerja dan lebih fokus terhadap pencapaian bersama. Nah, manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan inovasi dan kreativitas. Saat semua karyawan merasa dirinya dihargai dan juga bebas untuk menyampaikan pendapat, ide-ide baru lebih mudah muncul. Kerjasama yang baik antar tim juga membuka peluang terciptanya pemikiran baru yang menghasilkan inovasi ataupun solusi terhadap perusahaan. Jadi, secara keseluruhan pengintegrasian antar karyawan ini berdampak positif, tidak hanya memperkuat hubungan sosial antar individu, tetapi juga meningkatkan kinerja, efisiensi, dan juga daya saing terhadap perusahaan. Dengan kata lain, integrasi yang kuat antar karyawan merupakan salah satu kunci penting dalam membantu perusahaan yang solid, produktif, dan juga berkelanjutan. Nah, lanjut ke pemateri terakhir yaitu dari Sofiana Septianingsi yang akan membacakan kepada teman-teman semua mengenai dari tantangan dari pengintegrasian karyawan. Nah, halo semua, nama aku Sofiana Septianingsi. Di sini aku akan menjelaskan tantangan yang ada dalam pengintegrasian karyawan. Nah, yang pertama itu ada perbedaan budaya kerja. Setiap divisi itu memiliki budaya kerja yang berbeda, jadi sulit untuk disatukan. Nah, yang kedua itu ada ego antar divisi. Setiap divisi merasa paling benar, jadi sulit untuk kompromi dan kerjasama. Yang ketiga itu ada resistensi perubahan. Jadi karyawan terbiasa dengan hal yang lama, sehingga sulit untuk menerima hal baru. Dan yang terakhir itu ada kurangnya komunikasi. Penyampaian informasi yang kurang jelas dapat menimbulkan miskomunikasi dan konflik antar divisi. Nah, maka mulai hari ini kita ada mengetahui nih bahwa pengintegrasian antar karyawan itu sangat penting untuk menciptakan keharmonisasian di tempat kerja. Perusahaan dapat melakukan berbagai macam kegiatan seperti team building, forum komunikasi, dan sistem penerapan penghargaan untuk mempererat hubungan kerja. Nah, jika memiliki hubungan kerja yang baik, maka akan menciptakan situasi yang kondusif, sehingga para karyawan dapat bekerja secara optimal dengan berkolaborasi dan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini saja yang dapat kelompok 3 sampaikan. Maka saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.